Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para jamaah, alhamdulillah kita ngaji lagi. Alhamdulillah sekarang bahasanya adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Kalau beberapa minggu yang lalu, beberapa tahun yang lalu sudah Umi sampaikan ke seluruh jamaah bahwasanya Islam itu adalah agama yang seimbang. Orang tua punya kewajiban kepada anak, anak pun juga punya kewajiban kepada orang tua. Hidup harus seimbang, dunia dengan akhirat. Kelak kalau ditimbang sama ringan dan berat. Yang pertama kewajiban orang anak terhadap orang tua yaitu at-ta'amu, memberikan nafkah, memberikan makan kepada emak, kepada bapak kalau kita udah punya gaji. Makanya sama orang tua jangan pelit-pelit. Yang kedua wal kiswatu, kalau lebaran emak beliin baju. Bajunya sendiri aja cakep-cakep banget. Giliran emaknya dari tahun alif sampai tahun iya, angger be. Sekarang udah wayahna, udah waktunya kita mulang tampah cek orang Sunda teh. Kita harus apa itu berbakti kepada orang tua. Yang kedua yaitu wal kiswatu, memberikan pakaian. Yang ketiga wal khidmatu, harus khidmat, ngelayani. Sebab apa? Kita juga dulu dilayani sama emak. Wajiban anak terhadap orang tua yang keempat yaitu at-takallumu bil-lain. Kalau bicara sama orang tua dengan bahasa yang halus. Yang kelima yaitu kewajiban anak terhadap orang tua al-masyu khalfahu, kalau jalan di belakang orang tua. Mak, saya pengen beli misalnya rumah gede banget, Mak. Bagaimana kalau menurut emak? Berarti itu berjalan di belakang emak. Artinya emak kedepanin dulu, kita ngikutin bagaimana pendapatnya. Begitu bundaku sayang, bundaku cinta. Aduh, ngos-ngosan juga ya ngasih pelajaran ya. Ada yang mau tanya? Saya mau bertanya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Umi kalau ada anak ingin menaruh orang tuanya ke pantai jompo sedangkan dia masih mampu untuk merawatnya? Kalau masalah anak di orang tua ditaruh di panti jompo, ya sebetulnya kalau dibilang salah 100% ya tidak. Kalau dibilang benar 100% juga tidak, ya. Kalau misalnya orang tuanya bilang, Mak gimana kalau saya taruh di panti jompo? Kata emaknya, iya dah saya mendingan di sono, di sini mas saya sendiri-sendiri. Tapi kalau anak memaksakan karena memang maaf kagak mau ngelayanin orang tuanya, kagak mau ngurusin orang tuanya ditaruh di panti jompo, mohon maaf, tidak boleh. Kenapa? Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Kita besar karena ibu. Kita jadi begini juga karena ibu. Keramat kita juga di kaki ibu. Kalau orang tua masih ada, enak nak cari keramatnya. Tapi kalau orang tua kita sudah nggak ada, umi saya pada saat mau wafat dia bilang begini. Kalau kamu mau ngurus aku, alhamdulillah. Tapi aku nggak mau kalau ditaruh Panti jompo. Iya. Saya bilang siapa Mi yang mau naruh Umi ke sana? Sebab keramat saya, barokah saya ada di kaki Umi. Assalamualaikum.
Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Maaf Bu, apa benar ini rumahnya Pak Burhan? betul. Ya, Pak Burhan. Ibu istrinya? Iya, saya istri. Ada apa, Pak? Kami ingin memberitahukan bahwa suami ibu mengalami kecelakaan. Sekarang beliau sudah berada di rumah sakit. Kenapa Bapak tinggalkan Ibu secepat ini? Kenapa, Pak? Ibu harus ikhlas. Biar Bapak tenang di sana. Sebaiknya sekarang kita sama-sama mendoakan buat Bapak ya, Bu. Sebagai kakak tertua di rumah, kakak lah yang paling bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan memikirkan soal ibu. Dan setelah dipikir-pikir, ada baiknya ibu dimasukkan ke panti. Enggak, Mas. Aku nggak setuju kalau Ibu dimasukin ke panti jompo. Sekar, kamu itu realistis sedikit kalau jadi orang. Bagas sibuk, Mas sibuk, kamu juga sibuk dengan kuliah kamu. Siapa yang ngurus ibu sekarang? Tetap aja, Sekar nggak setuju. Kamu itu dikasih tahu malah ngelawan ya. Maaf, Mas. Sekar bukannya melawan. Tapi Sekar nggak setuju kalau Ibu harus datang ke panti jompo. Biarin Sekar yang rawat Ibu, Mas. Ibu tinggal di sini aja nggak apa-apa. Kamu dengar, berapa jarak dari rumah kakak ke tempat kamu? Hah? Jauh. Mas nggak mau ada apa-apa terjadi sama ibu. Enggak, Mas. Pokoknya Sekar nggak setuju kalau Ibu ke panti jompo. Titik. Sekarang kamu benar, Nak. Kita nggak boleh sedih terus. Kita nggak boleh nangis terus. Kita harus bangkit. Kita harus ikhlas menerima semua ini. Sayang. Ibu kalau nggak segera kita bawa ke panti, bisa-bisa kita nggak dapat warisan. Gimana dong, Pak? Tenang, kamu tenang. Iya. Papa punya ide. Ide apa? Gimana? Ide yang cemerlang. Oke, fine. Kalau kamu nggak mau ibu tinggal di panti, itu artinya ibu ikut sama aku. Ibu tinggal di rumah aku sekarang. Maaf ya, Mas Aryo. Bukannya Sekar nggak setuju sama Mas. Tapi lebih baik Ibu tetap tinggal di sini aja. Sekar, kamu dengerin kakak. Kamu itu perempuan. Aku sama Bagas itu laki-laki. Kita yang lebih mampu ngurus ibu, bukan kamu. Iya benar Sekar. Kita tuh saudara paling tua. Ntar kalau ibu kenapa-napa gimana? Jadi biarin aja lah ibu tinggal di rumah Mas Aryo, ya? Tapi kan Mas, Ibu udah biasa tinggal di sini. Kalau tiba-tiba Ibu dibawa ke kota, terus Ibu nggak betah gimana? Kamu denger ya.
Kamu jangan pikir Mas tidak mempertimbangkan semuanya. Kalau ibu tinggal di rumah Mas, ya, pembantu ada 1 kali 24 jam. Supir ada buat nganterin ibu. Kurang apa sekarang? Memangnya kamu bisa ngasih ibu apa? Ada fasilitas yang bisa kamu kasih? Ada. Mas, Sekar memang belum punya mobil. Apalagi rumah sendiri. Tapi Sekar cuma pengen ngejaga dan ngerawat ibu di sini, tempat peninggalan almarhum bapak. Ya udah. Sekar cuma pengen ibu bahagia, itu aja kok. Sekarang kamu tunjukin aja. Bagaimana cara kamu ngerawat ibu? Tunjukin sekarang. Sudah. Ibu gak ingin kalian ribut. Baru 7 hari bapak kalian meninggal. Kalian sudah ribut begini. Bapak kalian pasti merasa kecewa karena anak-anak seperti ini. Ibu ingin kalian saling membantu. Kalian bersatu satu sama lain. Bukan yang satu lebih merasa punya hak dari yang lain. Sekarang, biar sementara ibu tinggal di rumah Aryo. Ya, mesti ngalah ya. Ya udah Bu, kalau ibu maunya seperti itu. Tas ibu bawa ke dalam ya. Nih, ini rumah Dini, Nek. Bagus kan? Iya, bagus banget. Gak nyangka cucu nenek punya anak sebagus ini. Besar lagi. Nenek sih nggak pernah main ke sini. Makanya Nenek nggak tahu kan rumah Dini kayak apa. Ya maafin, nenek suka pusing kalau naik kendaraan jauh-jauh. Masuk yuk, Nek. Dini mau liatin kamar Nenek. Ya, ya. Din. Pah, Dini mau ngeliatin kamar Dini biar Nenek tidur sama Dini. Din, kamu dengerin papa ya. Kamu nggak usah khawatir. Karena papa sudah sediakan kamar untuk nenek. Tapi Dini maunya Nenek tidur sama Dini. Din. Kamu berani melawan papa? Nggak apa-apa, Ar. Nggak apa-apa. Ibu tidur sama cucu ibu nggak apa-apa kok. Bu dengerin ya. Ibu nggak usah ngebelain Andini sekarang. Siapapun yang tinggal di rumah ini harus mengikuti peraturan yang ada. Tak terkecuali juga ibu. Ya? Paham? Ayo. Aku tunjukin kamar ibu. Bagus kan? Gimana? Kamar ini udah aku sediakan khusus untuk ibu. Jadi mulai sekarang ibu bisa tidur di sini. Anggap aja rumah sendiri, kamar sendiri, Bu. Ya, nggak usah malu-malu. Tapi Apa tapi? Udah ditampung, bukannya bersyukur. Tidur sana. Bikin repot aja. Selamat tidur, Ibu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Sekar? Maaf Mbak, Ibu nggak apa-apa kan Mbak? Nggak apa-apa sih. ini baru sampai rumah. Ada apa ya?
Enggak Mbak, nggak apa-apa. Sekar cuma pengen mastiin aja. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Oh iya ya, waalaikumsalam. Baru juga beberapa menit sampai rumah udah nanyain keadaan ibu. Emangnya kenapa sih, mau diapain sih ibu? Khawatir banget. Ada apaan lagi sih, Ma? Hah? Ini Pak, si Sekar tadi nelfon mama. Dia itu mau mastiin keadaan ibu. Baru aja beberapa menit di sini udah nanyain keadaan ibu. Gimana kalau besok-besok? Tiap hari kali kita diteleponin. Bener-bener keterlaluan tuh anak. Mas, ibu gimana? Udahlah, kamu nggak usah khawatir mengenai ibu. Sekarang ibu udah di kamar. Itu artinya ibu udah nggak di rumah. Tinggal kita pikirin aja bagaimana kita jual rumahnya. Simpel kan? Ya Allah, aku mohon ya Allah, lindungilah ibu. Berikanlah kesehatan kepadanya ya Allah. Semoga Engkau tetap menjaga ibu di jalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Ya, itu dibersihin yang benar ya. ya. Aku nggak mau sampai masih ada kotoran sedikit pun itu di situ. Terus jangan lupa itu mobil aku dilap ya. Aku nggak mau kotor, Bu. Oh iya, ya. Abis ini langsung masuk. Ibu bisa ngepel, cuci piring. Terus jangan lupa aku mau makan ya. Ibu bisa bikin makanan karena aku mau makan sama Neni. Ya, baik nak. Bi, dengerin ya. Nanti setelah kita semua sarapan, biarin aja ibu yang beres-beres. Bibi nggak usah bantuin. Ngerti? Iya ngerti Pak. Ya, bagus. Astagfirullahaladzim, kok sama ibunya sendiri begitu ya? Ada apa sih Pak? Pagi-pagi udah ribut-ribut deh. Ya, Papa cuma kasih tau ke Bibi aja. Kalau ibu juga bisa kerja di sini, punya tangan. Jadi bukan kerjanya tidur aja. Iya Pak, semakin ibu ditekan, ibu bisa sakit. Itu artinya kita bisa dapat warisan. Ya, kamu benar. Nek, Ya. nenek kok mukanya sedih? Hah? Nenek gak sedih? Nek, nih Andini bawain nenek sarapan. Nenek pasti belum sarapan kan? Ya udah nih. Yuk Nek, kita duduk situ. Nih Nek. Bener buat nenek. Iya, makan aja Nek. Oh, baik banget sih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu tuh kok buang-buang makanan sembarangan sih? Andin nggak buang makanan kok, cuma ngasih nenek. Ini tuh namanya buang-buang makanan. Udah sana masuk. Ayo masuk.
Assalamualaikum, Sekar. Sekar. Kamu ngapain telepon-telepon ibu? Sekar cuma pengen mastiin kok keadaan ibu baik-baik aja. Kamu dengar ya, kamu itu jadi orang jangan kebanyakan ngeluh, manja kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ibu kenapa? Nggak apa-apa, Sekar. Bu, ibu jangan bohong. Sekar bisa bedain orang yang habis nangis sama enggak. Bilang terus terang sama Sekar, ibu diapain sama Mas Aryo? Nggak, Ibu, nggak apa-apa kok. Ibu bangun tidur. Oh ya udah Bu, kalau nggak apa-apa. Tapi Ibu janji ya Bu, kalau Mas Aryo perlakuin Ibu nggak baik, Ibu langsung kabarin Sekar ya. Udah ya. Ya udah Bu, sekarang mau lanjutin kerjaan Sekar dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, yang maha bijaksana, yang maha pemilik hidup ini, berikanlah kesabaran hati ini ya Allah. Berikanlah cahaya penerang bagi Aryo dan anak-anak hamba yang lain ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba meminta petunjuk. Tunjukkanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Lindungilah hamba dari segala ancaman dan bahaya ya Allah. Amin. Kok sepi amat? Udah subuh juga. Gak ada yang sholat apa ya? Aryo, subuh nak. Aryo, subuh nak. Astaga, jawaban. Apaan lagi sih? Ganggu aja orang lagi tidur. Kurang ajar. Apaan sih? Tahu tuh ibu. Udah sana buruan temuin dulu. Orang tiduran aja. Astaga, ibu ada apa lagi sih, Bu? Aryo, kamu nggak sholat subuh? Sholat. Bu, dengerin ya. Ibu itu nggak usah ngurusin orang lain udah sholat apa belum. Urus aja urusan ibu sendiri. Sholat subuh itu baik, nak. Udah, salah. Ya Allah, kenapa perasaan aku gak enak kayak gini ya? Ada apa sama ibu? Sampai kapan sih ibu di sini? Udah deh, kalau semua rencana yang kita lakuin itu gagal, udah taruh dia aja ke panti jompo. Ma, dengerin papa ya. Bukan hanya mama aja merasa kesusahan. Jadi mama sekarang gak usah ngedumel. Papa juga pusing. Mama kasih tahu papa ya, utang usaha papa tuh gede bunganya. Kalau nggak dibayarin cepet-cepet, makin gede kita mesti bayar. Udahlah, jual aja itu warisan. Udah. Sebaiknya ya, papa cepet-cepet bicara sama Bagas. Pokoknya mama nggak mau tahu, semua masalah ini harus cepet kelar. Kalau enggak ya, rumah tangga kita tuh bakal ribut terus, tau nggak? Gue tuh capek.
Kalau aku sih ya mas ya, aku tuh ngikut aja mas. Yang penting itu aku dapat bagian dari harta warisnya bapak. Iya Mas Aryo, bener. Aku setuju banget. Pokoknya ya, terserah Mas Aryo aja gimana caranya. Yang penting kita ikut kecipratan sama warisannya. Terus, kita harus gimana sekarang? Kalau saya pikir sih mas, sebaiknya ibu kita taruh ke panti aja. Biar nggak nyusahin. Iya mas, bener banget tuh mas. Nanti hasil dari uang kita jual rumah itu, kita bisa bagi-bagi. Beres kan? Stop, Pak. Siap, Pak. Terus Sekar bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekar apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo Sekar. Halo. Dari tadi? Dari pagi, Mbak. Sekar kangen banget sama Ibu. Makanya Sekar kesini. Mas Aryo, Sekar kepikiran terus sama Ibu. Kalau boleh, Ibu tinggal sama Sekar aja ya. Enggak, Mas nggak setuju. Apa kata orang kalau toh ibu ikut sama kamu? Mas ini kakak tertua di keluarga. Dan Mas yang berhak untuk merawat ibu. Kamu mau Mas dibilang melantarkan ibu? Ya udah Mas, kalau emang nggak boleh, Sekar ikut aja. Baiknya menurut Mas. Kalau gitu, Sekar mau ketemu Ibu dulu ya. Di mana kamar Ibu, Mbak? Oh, Sekar sayang. Biar saya yang panggil ibu ya. Kamu tunggu di sini ya. Sebentar. Yaudah, Sekar kita duduk yuk. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Ayo. Bu, anak manja ibu datang tuh. Awas ya kalau ibu ngomong yang enggak-enggak. Udah sana buruan temuin. Buruan, jangan sampai dia lihat kamar ini. Ibu gimana kabarnya? Ya, ibu baik-baik saja, nak. Sekar udah baik-baik kan? Kerjaannya gimana, sayang? Alhamdulillah, Bu. Kerjaan Sekar lancar. Syukurlah. Sekar kangen banget sama Ibu. Ibu tinggal bareng Sekar aja ya. Sekar, kamu itu sudah besar, nak. Jangan manja terus. Ibu senang kok tinggal di sini. Lagian, Aryo itu kan kakakmu yang paling tua. Dia pengganti ayahmu. Kamu harus nurut sama dia, ya nak ya? Sekar kangen banget sama Ibu. Ibu tinggal bareng Sekar aja ya. Sekar, kamu itu sudah besar, nak. Jangan manja terus. Ibu senang kok tinggal di sini.
Ma, gimana? Gimana sih nih, Pak? Si Bibi nggak ngangkat-ngangkat telepon dari tadi. Kemana sih, Bibi? Udah lah, Ma. Mungkin lagi di belakang kali. Pokoknya nanti Mama telepon lagi aja. Ya? Udah deh. Aduh, kok pintunya terbuka? Tadi padahal udah saya tutup. Aduh, jangan-jangan ibu sepuh. Aduh, ibu sepuh! Ibu sepuh! Ibu sepuh! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kemana ibu sepuh, ya Allah? Ya Rabbi, gimana ini? Ibu sepuh! Ya Allah, ibu sepuh, ya Allah. Ibu sepuh kemana, ya Allah? Gimana ini? Bapak pasti marah. Telepon ibu aja deh. Ya, si Bibi telepon nih. Halo? Ya, Bi? Maaf, Bu. Ibu sepuh nggak ada di kamarnya, Bu. Dia pergi dari rumah. Hah? Kok bisa nggak ada di rumah sih? Loh, Bibi tuh kemana aja dari tadi? Saya juga dari tadi udah nelfon-nelfonin Bibi, tahu nggak? Ya maaf, Bu. Tadi Bibi pergi sebentar ke minimarket. Sabun cucinya habis, Bu. Bibi. Kamu tuh ya, kenapa sih kerjanya nambahin masalah? Ya Allah, saya harus mencari ibu sepuh. Ibu sepuh. Aduh, Pak. Bibi tadi ngabarin kalau ibu pergi dari rumah nggak pamit. Lalu bikin masalah ya tuh orang tua satu ya. Ya udah gini aja, Mama sekarang telepon Bagas. Minta bantuan sama dia, ya. Oh iya, benar-benar. Halo? Bagas? Gimana, Bi? Udah dapat petunjuk? Tetangga ada yang ngeliat nggak? Ada sih, Bu. Bu Ida yang rumahnya di ujung. Tapi Bu Idanya nggak sempet nanya kalau ibu sepuh itu kemana. Halo, Pak. Iya, Pak. Mama masih belum dapat petunjuk. Iya. Pokoknya begitu Mama dapat petunjuk, Mama selalu hubungin Papa ya. Oke. Ibu, ini mungkin petunjuk dari ibu sepuh, Bu. Kemana lagi sekarang? Tahu, Mas. Susah nyari ini, Bu. Siapa, Mas? Neni. Ya. Pak, Mama udah dapat petunjuk. Pokoknya sekarang Papa cari Ibu ke rumah atau ke makam. Ke makam. Ya coba aja cari dulu. Kan Ibu suka ngeliatin foto-fotonya Bapak. Ya kali aja dia ke sana. Ya udah. Kalau gitu aku kesana sekarang. Gas. Ya. Kita cari ibu ke makam Bapak sekarang. Kami nyetir. Oke. Yuk.
nganter? Iya, Nek. Ayo ikut, Nek. Nek. Ya udah. Pelan-pelan ya, Nek. Kurang ngajar tuh orang tua, bikin repot aja. Ibu di mana ya, Mas ya? Nggak tahu. Kita cari ke sana aja. Tunggu. Apa jangan-jangan ibu ada di rumah ya? Nemuin Sekar. Mendingan sekarang kita pulang aja. Pulang? Ya nggak mungkin lah. Kan kamu tahu sendiri, si Sekar itu mulutnya seperti apa. Bisa-bisa ini semakin rame. Ya, terus gimana? Mas ada solusi nggak? Ya udah gini aja. Mendingan sekarang tunggu mereka di ujung masuk jalan desa. Udah, oke. Yuk. Ini kemana ini? Kenapa kesini? Katanya lu mau diantar ke rumah anak ibu. Ya, Nek. Saya nganter nenek kemari pakai uang. Kagak gratis. Jadi nenek harus kerja dulu sama saya. Kerja? Maksudnya apa? Nenek kerja untuk saya. Jadi pengemis. Baru saya antar ke rumah anaknya nenek. Bos, kalau bisa bajunya lebih kucel daripada yang ini. Ya udah. Kasih nih ibu pakaian lebih kumal. Oke, siap bos. Ayo nih, ikut nih. Ayo kumpul semua. Ayo semua kumpul. Ayo cepat. Jangan coba-coba berani kabur. Saya dan anak buah saya akan mengawasi kalian semua dari jauh. Jika ada yang berani kabur, nyawa kalian semua taruhannya. Paham? Paham. Kerja. Cepat kerja. Kerja sekarang. Di sono ya, kerja ya. Di sono. Cari uang yang banyak. Ayo Bu, kerja Bu. Sudah dilarang, masih saja mengemis di lampu merah. Iya, ayo kita tangkap mereka. Ibu ini gimana? Dilarang di. Ayo, Bu. Ayo, Ibu ikut kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bapak mau cari siapa ya? Apa benar ini rumahnya Ibu Halimah? Iya, ini rumahnya Ibu. Tapi ibu saya lagi tinggal di rumah kakak saya di kota. Emangnya ada apa ya, Pak? Saya antarkan Ibu Mbak karena saya menemukan KTP di bajunya. Emangnya ada apa sama ibu saya, Pak? Ibu saya kenapa? Ibu Mbak terkena razia di jalanan. Razia? Razia apa? Razia pengemis. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang mana ibu saya? Ada, Pak Adi tolong antar ibunya. Ya Allah, Bu. Ibu kenapa? Kalau begitu, kami permisi dulu, Mbak. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ya, mari. Assalamualaikum. Ya Allah,
Ibu. Jangan sembarangan kamu ya, duduk Mas itu tidak perhatiin ibu. Hati-hati kamu kalau ngomong. Mas, kalau Mas perhatiin ibu, nggak mungkin sampai ibu tuh ngemis di jalanan. Kamu tuh anak kemarin sore. Ya, jangan ngatung-ngatung lebih tua. Udah. Sekarang kamu masuk ke dalam ya. Mas tuh jangan kasar Mas sama Sekar. Nanti rencana kita bisa ketahuan. Gimana sih? Rencana apaan maksudnya, Mas? Ya udah, kalau gitu mulai sekarang ibu tinggal di sini sama Sekar. Nggak usah lagi ibu ikut sama Mas Aryo. Nggak bisa. Karena aku sudah punya rencana sama Bagas untuk memasukkan ibu ke panti jompo. Astagfirullahaladzim. Tega banget ya. Mas mau masukin ibu ke panti jompo. Mas Ana sama Mas Aryo nggak takut? Nggak takut dilihat durhaka? Justru kamu salah, Sekar. Mas ini sangat memerhatikan ibu. Karena di panti ada yang ngurus ibu. Kalau di sini siapa yang ngurus? Hah? Kita semua sibuk. Iya Sekar, udah kamu tenang aja. Di sana itu fasilitas udah lengkap buat ibu. Udah kamu santai aja. Dan kamu juga harus tahu, Mas mengambil keputusan seperti ini bukan tanpa alasan. Keluarga Mas merasa terganggu. Bagas juga. Kamu juga harus mikir, kamu harus kuliah sekarang. Apalagi kamu menikah kan nanti. Astagfirullahaladzim, Mas. Maaf ya, Mas. Sekar lebih baik gak nikah daripada ibu harus panti jompo. Sekar gak mau jadi anak durhaka. Sekar, ibu kalau di panti kita masih bisa jenguk ke sana. Kamu nggak usah khawatir. Pokoknya Sekar gak setuju. Ya, oke. Kalau gitu, Mas akan membawa ibu pulang lagi ke rumah. Aku gak akan rela ibu ditaruh di panti jompo. Ya Allah, aku gak rela ya Allah. Pak, ibu jadikan kita kirim ke panti. Sekar masih belum setuju. Benar-benar keras kepala itu anak. Jadi masih belum ada keputusan? Belum. Bakal ada masalah baru nih kalau ibu mertua masih di sini. Kabur lagi tuh orang tua. Ma! Ma! Mama! Iya Pak, ada apa sih Pak teriak-teriak gitu? Mama lihat. Ibu kabur lagi sekarang. Susah aja. Kemana sih dia Pak? Gak tahu. Bu! 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 Maaf, saya salah orang.
Itu kan ibu sepuh. Ibu sepuh! Ibu sepuh! Ibu sepuh! Ya Allah, ya Rabbi, ibu sepuh! Ibu! Ibu, ya Allah, ya Rabbi, ibu! Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, ya Allah, Ibu. Ibu sepuh. Ya Allah, Bu bangun, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, bangun, Bu, ya Allah. Ibu, ayo kita pulang, Bu. Ya Allah, pelan, Bu. Ibu pelan-pelan, Bu. Ayo bangun, Bu. Ibu. Ya Allah, ya Allah. Ayo, Bu, begitu, Bu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pergi kemana aja sih, Bu? Hah? Senang bikin orang cemas. Ngomong. Bu, Ibu mau tinggal di jalanan? Udah syukur bisa ditampung di sini. Maafin Ibu cuma pengen jalan-jalan. Habis bosan tinggal di rumah terus. Ibu itu nggak usah kebanyakan alasan sekarang. Dan aku nggak peduli, Bu. Ya, sekarang kalau Ibu pergi dan diculik sama mafia pengemis, siapa yang bertanggung jawab? Maafin Ibu, Ar. Bibi dengar ya. Mulai sekarang, Bibi yang bertanggung jawab kalau sampai Ibu keluar dari rumah. Dengar nggak? Sana kerja. Baik, Pak. Salah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bis sabri. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon. Hanya kepadamu lah hamba meminta, ya Allah. Ampun kami, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lindungi kami, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu lagi baca apa? Lagi baca tentang Pak Polisi. Pak, Mama belum pulang. Mama bentar lagi pulang. Tadi ada urusan sama temannya. Oh, Nenek mana? Nenek ada di kamar, katanya badannya menggigil. Bangun. Bu. Ini apa-apaan sih? Tidur lagi. Ibu lupa ya aku bilang apa? Ibu di rumah ini ada tugas ibu. Jagain Andini. Malah tidur lagi. Ibu sakit, Nak. Sakit. Bangun. 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 Kelamaan ya. Elah. Bu, denger ya. Aku nggak peduli, Bu. Mau sekalipun ibu sakit, aku nggak akan pernah kasih uang ke ibu untuk berobat. Mendingan bangun sekarang. Bener-bener ngerepotin ya. Ibu tuh bener-bener ngerepotin sekarang. Dan udah sepantasnya ibu dipindahin ke panti. Masya Allah, itu anak berarti benar-benar durhaka sama orang tuanya. Dan anak yang durhaka begitu itu tempatnya adalah di neraka yang paling pedih. Masya Allah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia itu tidak membalas budi daripada jerih payah orang tuanya. Umi, gimana dengan kelanjutan ceritanya, Umi? Pengen tahu? Begini kelanjutannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ibu kenapa? Kok suaranya kayak orang habis nangis? Gak ada apa-apa. Ya. Bu, Ibu jangan bohong sama Sekar. Sekar bisa bedain suara orang habis nangis sama enggak.
cerita sama Sekar ada apa, Bu? Udah ya Sekar ya? Ibu lupa, ini saatnya makan malam. Ibu mau nyiapin makanan dulu ya. Udah ya, Assalamualaikum. Bener nggak ya? Kalau Ibu nggak kenapa-napa? Stop, Pak. Bentar ya, Pak. Pak, tunggu sebentar ya. Baik, Mbak. Keluar. Sekar. Nah, cepet Bu jalannya, Bu. Nah, cepet. Bu Sepuh, ada makanan ya Bu Sepuh? Bu, Ibu Sepuh. Astagfirullahaladzim, Ibu Sepuh kemana ya Allah? Ibu Sepuh ya Allah. Ibu Sepuh nggak ada, gimana ini ya Allah? Sekar. Sebenarnya ada apa sih? Hah? Nanti Sekar cerita ya, Bu. Sekarang Ibu masuk dulu. Nanti Sekar buatin teh anget kesukaan Ibu, ya? Udah ya. Mas, gimana Mas? Nggak ketemu. Mas, aku tuh juga udah nyari, Mas. Tapi Ibu nggak ketemu juga. Ibu di mana sih, Mas? Oh, Nenek kemana? Ina nggak mau kehilangan Nenek. Kamu bisa diem dulu nggak sih? Bu, Ibu jangan marah ya. Kalau Sekar cerita, kenapa Sekar bawa Ibu pulang ke sini? Ya. Janji. Janji. Jadi gini ceritanya, Bu. Waktu Sekar ke rumahnya Mbak Naila, Sekar denger Mbak Naila ngobrol di telepon sama Mas Bagas. Apa yang mereka bicarakan? Mas Bagas sama Mas Aryo mau bawa Ibu ke panti jompo. Itu rencana mereka, Bu. Sebenarnya dari dulu juga Sekar tahu rencananya Mas Aryo kalau mau bawa Ibu ke panti jompo. Tapi Sekar nggak pernah setuju, Bu. Sekar nggak mau. Sekar? Pak, kalau Sekar nanya, bilang aja Ibu lagi tidur. Iya, Mas. Bilang gitu aja, Mas.
Halo, Assalamualaikum. Iya, halo. Mas, Sekar minta jangan pernah rebut ibu lagi dari Sekar. Sekar udah tahu niat busuk Mas. Sekarang juga Mas akan ke sana dan jemput ibu. Udahlah Mas, Sekar udah tahu kok rencana Mas Aryo sama Mas Bagas. Maksud kamu tuh apa sih? Hah? Coba Mas pikir, mana ada orang tua yang gak sakit hati kalau anak-anaknya mau ngirim orang tuanya ke panti jompo. Udah ya Mas, mulai sekarang Mas gak usah gangguin ibu lagi. Sekar cukup tahu siapa Mas Aryo. Sekar? Halo? Sekar marah. Ya Allah. Pak, apa salah kita mendidik anak-anak sampai mereka tega akan mengirim ibu ke panti jompo? Udah dong Bu, Ibu jangan sedih terus. Mungkin Mas Aryo sama Mas Bagas lagi hilaf. Yang penting sekarang Ibu udah tinggal sama-sama lagi sama Sekar. Ya Bu? Ya Allah, pintu surgamu itu apakah masih terbuka untuk keluargaku? Pak Aryo, pokoknya saya tidak mau tahu. Barang yang Bapak kirim harus ditukar sesuai spesifikasi tender. Kalau tidak, saya tidak akan kasih tanda tangan buat pencairan anggaran. Pak Rusdi. Pak Rusdi bisa dengar dulu semua penjelasan. Pak Rusdi. Halo? Halo? Ada apa? Pak Rusdi komplain. Dia bilang barang yang kita kirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Jadi itu artinya kita harus ganti semua barang-barang ya? Ya, hanya itu opsinya. Kita kirim barang sesuai dengan spesifikasi atau uang tidak akan cair. Dan sekarang tugas Mama, ketemu Pak Rusdi, lobby lagi. Apapun yang dia minta kita kasih. Entah itu uang, atau mungkin dia minta hiburan. Yang penting barang yang ada kita bisa kirim ke dia dan dia terima. Oke? Oke, Pak. Ya, halo? Maaf Pak, kita dapat komplain dari Dinas Pendidikan. Pengadaan barang kantor tidak sesuai dengan speknya. Barang yang sudah dikirim dikembalikan lagi Pak. Oke. Ma, dengerin Papa. Apapun yang terjadi, Mama harus lobby Pak Rusdi lagi, ya. Apapun caranya, Papa nggak peduli. Ya? Mas, yang dibilang Mas Aryo sama Mbak Neni itu bener. Sekarang itu udah waktunya warisan almarhum Bapak itu dibagiin ke anak-anaknya. Bagas, kamu itu punya hak untuk dapetin warisan sebelum ibu meninggal. Tuh kan aku bilang juga apa. Lagian kamu tuh gak perlu lah pakai gengsi-gengsi segala. Orang kita juga butuh. Lagian kan aku juga pengen punya mobil. Iya, aku sih ngikut aja. Kan Mas Aryo yang janji pengen ngomong sama ibu. Ya kan Mas? Udah tenang-tenang aja. Pokoknya nanti Mas yang bakal ngomong dan Mas yang atur semuanya, ya. Pokoknya kamu tinggal bilang iya aja nanti. Iya Mas. Ini tangannya Bu. Makasih ya. Mobil siapa ya? Bu, sebentar ya. Sekar lihat dulu, kayaknya ada tamu. Sekar. Mas Bagas, Mas Aryo. Ada apa? Jadi kita kesini, kita mau minta maaf sama ibu. Ibu ada kan? Ada. Tunggu sebentar ya Mas. Ini Bu ya.
Bu, Mas Aryo sama Mas Bagas mau nemuin Ibu. Ada apa? Mungkin mau minta maaf sama Ibu soal kemarin. Sebenarnya ibu sudah maafkan kakak-kakakmu itu. Iya, tapi kan itu menurut Ibu. Mas Aryo sama Mas Bagas kan belum minta maaf secara langsung. Ya kan? Ya udah, ibu temuin mereka. Bikin minum ya buat kakak kami. Iya, Bu. Bu. Duduklah. Mau apa kalian kemari? Bilang sama ibu, ada apa kalian kemari? Jadi aku sama Bagas kesini, kita mau minta maaf sama ibu, ya kan? Terus kita juga mau tanya sama ibu mengenai beberapa tanah warisan dari bapak yang ada di kampung sebelah. Kenapa dengan tanah peninggalan bapak kalian? Ibu tanya, kenapa dengan tanah peninggalan bapak kalian? Jadi Bagas dan Mas Aryo mau minta bagian dari harta warisannya bapak. ya benar. Keluar dari sini. Keluar dari sini sebelum disumpahi kalian jadi anak durhaka. Keluar. Keluar. Pergi. Bu, pergi. istighfar, Bu. Mas. Bu, istighfar, Bu. Aku bilang juga apa kan, Mas? Ibu itu nggak bakal ngasih harta warisan peninggalannya bapak. Udahlah, lupain aja. Kenceng amat ngomongnya. Dengerin ya. Ibu itu cuma lagi marah sama kita mengenai masuk di panti kemarin. Nggak lebih kok. Ya lah, udahlah, lupain aja deh. Kita tuh nggak usah banyak berharap kalau bisa dapat warisan sebelum ibu meninggal. Lupain. Ya nggak mungkin lah. Udah kepalang tanggung sekarang. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan warisan itu. Ngamati semua bisnis aku. Iya, aku tahu sekarang kita harus bagaimana. Kamu ikut aku sekarang. Ayo. Ayo. Mas, kita nggak salah di sini. Masa ibu kita dukunin gini sih, Mas? Elah, kamu tuh ya kayak orang tolol. Di mana-mana semua orang pakai seperti ini. Pebisnis, wirausaha. Kalau nggak bagaimana bisnis bisa lancar? Kalau nggak bagaimana bisnis bisa lancar? Bagaimana Mas bisa menang tender? Ini alasannya. Tapi Mas, ini tuh ibu kandung kita sendiri. Masa Mas tega sih? Ntar ibu kenapa-napa gimana? Ini semua hanya sementara. Sampai ibu luluh. Habis itu ya udah. Udah kamu nggak usah khawatir, ikutin aja apa kata Mas. Terserah Mas deh. Ntar kalau ibu kenapa-kenapa gimana? Udah tenang aja. Mas yang tanggung. Tenang. Pak Aryo, Kijaka sudah menunggu di dalam. Ayo. Gimana Mas? Udah beres semuanya? Beres. Hah? Apa sih yang nggak bisa? Dan sekarang tugas kalian, tugas Mama sama Naila, kasih jampi-jampi ini ke Ibu. Gampang, bisa kan? Loh, kok jadi Mama sama Naila? Kenapa nggak sekalian Papa sama Bagas saja? Iya Mas, lagian kan kita berdua ini cuma menantu. Ntar dikiranya lagi ada apa-apa. Kalian berdua gimana sih? Ibu itu lagi marah ke Mas soal ke panti kemarin. Udah tinggal kasih aja. Iya, Mas Aryo bener. Aku sama Mas Aryo itu nggak mungkin ke rumahnya ibu buat ngantar tuh jampi-jampi. Kagak mungkin.
Ya, nanti setelah 3 hari kalian kasih jampi-jampi ini ke ibu, Mas akan ke sana. Ya sudah, kalau gitu besok Mama sama Naila akan pergi ke rumah ibu. Iya Mbak, kita alasan aja kita mau silaturahmi. Sekalian nih kita minta maaf sama ibu soal keributan suami kita sama ibu. Gimana? Dan kita pura-pura nggak tahu soal warisan yang diperebutkan sama suami kita. Terserah lah ya, terserah kalian berdua. Yang penting apapun caranya, bagaimanapun caranya, ini nih harus diminum sama ibu. Siap. Biar kelar semuanya. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Mbak. Bu, sebenarnya Nini sama Naila ngerasa nggak enak banget atas keributan suami saya dengan Ibu. Iya Bu, padahal kita kan nggak tahu apa-apa ya Mbak ya. Iya. Nggak usah dibahas lagi itu. Bisa kan masuk? Ayo Mbak. Padahal kalau memang rencananya nginep di sini, kenapa Andini nggak bawa sekalian sih? Iya, tadinya sih rencana saya mau ngajakin Andini Bu, tapi kan besok dia mesti sekolah. Ini juga kebetulan saya bisa keluar kantor hari ini dan Naila juga punya waktu. Ibu seneng banget. Sebenarnya udah lama ibu ini menginginkan keadaan kayak seperti ini. Anak-anak ibu, menantu-menantu ibu akrab sama lain. Senang ya? Minumannya udah jadi. Yang ini. Iya, ini Bu minum dulu ya Bu ya, teh hangat manisnya ya. Makasih. Iya, ini sama-sama. Ayo mau diminum Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sekar? Ibu. Sekar? 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 Bu. Ibu kenapa? Ya Allah, enggak apa-apa. Ibu mimpi buruk kayaknya. Iya, kayaknya ibu mimpi buruk. Sebentar ya, Sekar ambil air putih ya Bu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ibu minum dulu.
Bismillah. Yaudah, Ibu yang tidur lagi ya. Maaf ya Bu, tarik napas Bu. Bagus. Ya, bagus. Udah, bagus kamu. Ayo bangun. Makan Bu. Iya. Iya. Silakan duduk Bu. Gimana dok hasil periksanya? Ibunya Mbak Sekar, nggak apa-apa. Secara medis sehat, tidak ada tanda-tanda mengidap penyakit. Alhamdulillah Bu. Tapi dok, penyebabnya apa ya dok? Soalnya ibu tuh selalu kayak ngerasa ketakutan, apalagi kalau malam hari. Terus kalau habis ketakutan, ibu suka kayak jadi orang bingung. Mudah-mudahan itu hanya ketakutan ibu, halusinasi. Ini saya berikan resep untuk menebus di apotek. Silakan ya Mbak. Iya dok, makasih ya dok. Ya, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya Bu. Yas, kamu ingat tugas kamu. Gampang. Alihkan perhatian sekarang. Terserah apapun cara kamu, ya. Ingat, jangan gagal. Oke Mas. Assalamualaikum. 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 Bu. Waalaikumsalam. Mau apa lagi kalian kemari? Aku kesini mau minta ibu menandatangani surat ini. Surat apa itu? Ini surat pernyataan Bu, kalau Aryo itu adalah anak ibu. Akte kelahiran Aryo hilang, dan ibu tahu sendiri kan, cari kerja susah. Maaf ya Bu, kalau Aryo jadi ngerepotin ibu. Di mana harus tantangan? Di sini Bu. Makasih ya Bu. Ibu udah bantuin Aryo. Ibu tentang surat apa mas? Ini surat akte kelahiran kok Sekar. Ibu saya lihat. Sekarang mau lihat mas. Ngajar kamu sekarang ya. Udah mulai nggak percaya? Hah? Sekarang nggak percaya sebelum sekarang baca sendiri surat itu. Sekarang mau lihat. Rancang kamu ya. Udah mulai berani kamu sekarang. Hah? Sekarang gak akan bersikap kayak gini kalau mas gak coba bohongin ibu. Mas mau nipu ibu kan? Biar ibu tanda tangan segel surat tanah warisan hak almarhum bapak. Iya kan? Kalau iya kenapa? Jawab! Aku juga punya hak, bukan hanya kamu aja. Kalau dari dulu ibu memberikan hak kita, aku juga nggak mungkin seperti ini. Astagfirullahaladzim. Tega kamu ya mas. Ingat mas, azab anak yang durhaka kepada orang tua. Ingat itu mas. Aku
Aku nggak peduli kamu mau ngomong apa ya. Durhaka, terzolimi, itu nggak penting. Yang terpenting sekarang aku dapat uang, aku dapat warisan. Ngerti kamu? Gas, kamu ambil surat itu dan suruh ibu tanda tangan. Ambil. Oke, Mas. Ambil. Mas, kalau Mas tetap maksa, langkain dulu Mas Sekar. Ajar kamu sekarang. Allah, Astagfirullahaladzim, Mas. Bu. 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 Jangan, Bu. Bu. Permisi. Saya mau periksa dulu ya. Iya, dokter. Dok, gimana keadaan ibu saya? Gimana, Dok? Mudah-mudahan ibu kalian gak apa-apa. Tapi benturan kepalanya yang agak mengkhawatirkan. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu. Ya, Dok. Mari. Bu. 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 Bangun. Aryo minta maaf sama ibu. Karena sebagai anak, Aryo telah menzolimi ibunya sendiri. Maafin Bagas ya, Bu. Bagas udah banyak salah sama Ibu. Bangun, Bu. Maafin Bagas, Bu. Mas Aryo sama Mas Bagas minta maaf sama Ibu. Ibu bangun ya, Bu. Bangun, Bu. Bangun, Bu. Bu. Aryo. Bagas. Maafin kita ya, Bu. Maafin Bagas ya, Bu. Ibu sudah memaafkan kalian, Nak. Ibu ingin kalian selalu bersama-sama. Saling rukun, saling menyayangi. Janji kalian harus bersama-sama terus. Saling menyayangi. Kita janji, kita nggak akan seperti kemarin lagi. Dan kita akan menjadi orang yang lebih baik. Ibu ingin anak-anak ibu, menantuku, cucu-cucu ibu, nanti semuanya masuk surga. Amin ya Allah. Bu. Bu. Jadi ibu-ibu begitu ceritanya. Ibu Halimah itu sangat sabar di dalam menghadapi perbedaan pandangan dari anak-anaknya. Sebab namanya manusia itu kan beda pikiran, beda pandangan, beda watak, beda karakter. Walaupun itu saudara kandung, iya kan? Bu Halimah tetap sabar di dalam menerima ya ibaratnya perlakuan daripada anak-anaknya itu. Dan
Karakter seperti Bu Halimah ini termasuk salah satu perempuan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pembelajaran dari kasus Ibu Halimah. Yang penting lagi, mohon maaf, harta jangan dijadikan satu-satunya tujuan kita hidup. Hidup memang butuh harta, tapi harta jangan dijadikan sebagai tujuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua ini juga termasuk perempuan yang dirindukan oleh surganya Allah ya. Amin, amin. Cukup sekian pelajaran dari Umi, insya Allah mudah-mudahan ada manfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.